Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum kita ke proses pembuatan es pinknya, nah di sini saya akan spillkan dulu bahan-bahan untuk pembuatan dari es pinknya. Di sini yang pertama susu kaleng, yang kedua itu mutiara, dan yang ketiga itu marimas. Nah, yang rasanya kuku pandan atau yang warnanya pink. Nah, di sini adalah bahan-bahan dari proses pembuatan dari es pink gitu. Nah, gimana kelanjutannya? Mari simak kelanjutan dari pembuatan dari es pink tersebut. Oke, di sini proses pertama yaitu kita masak dulu mutiaranya ya guys ya, sampai beberapa menit hingga benar-benar ngembang ya. Oke, setelah proses yang pertama atau mutiaranya sudah matang, nah kita lanjut ke proses yang kedua. Nah, di sini proses yang kedua ini yang kita akan masukkan yaitu marimas. Nah, di sini kita potong-potong dulu ya guys ya. Nah, adapun di sini yang kita butuhkan marimas ini cuma 3 renteng ya. Itu pun udah menyesuaikan dari manisnya es pink tersebut. Karena terlalu manis itu tidak baik. Itulah kira-kira. Nah, setelah selesai kita buka bungkusnya marimas itu, nah kita lanjut ke proses yang ketiga. Nah, di sini kita aduk-aduk dulu marimas tersebut dengan mutiara tersebut. Nah, di sini kita aduk-aduk hingga benar-benar merata dengan mutiara tersebut. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata dengan mutiara tersebut. Oke, di sini setelah kita aduk beberapa menit, nah kita lanjut ke proses yang keempat, yaitu kita tambahkan air di sini ya guys ya. Nah, ini kita tambahkan air. Nah, adapun di sini airnya itu maksimal itu 8 sendok lah. Itu kita tambahkan 8 sendok sambil kita aduk-aduk di sini ya guys ya, agar merata dengan air yang kita campurkan tersebut gitu. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata dengan es pinknya yang kita aduk tadi itu selama beberapa menit. Nah, ini juga kita harus aduk beberapa menit ya guys ya, agar tercampur air dengan marimas yang kita tambahkan tadi. Nah, ini kita aduk-aduk selama beberapa menit dulu. Gitu ya guys ya. Oke, setelah kita aduk beberapa menit, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu atau kita lanjut ke bahan yang ketiga di sini, yaitu kita tambahkan susu kaleng. Nah, di sini adapun di sini yang kita butuhkan itu susu kaleng cuma satu kaleng ya. Nah, itu kita taruh sambil kita aduk-aduk ini ya, sampai benar-benar merata dengan susu kalengnya. Nah, ini kita aduk-aduk, dan juga untuk menyesuaikan warnanya di sini. Kenapa kita taruh susu kalengnya itu setelah kita taruhkan air, agar es pink ini terjaga warnanya gitu, agar warnanya itu agak menawan gitu, sehingga banyak pembeli tertarik dengan warna dan rasanya gitu. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata gitu dengan susu kaleng tersebut. Nah, biar nggak mubazir, kita tambahkan dulu sedikit. Nah, sehingga kita taruh agar isi dari susu milk ini tidak sia-sia gitu. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar merata gitu. Oke, setelah kita selesai pembuatan dari es pink tersebut atau proses pembuatan es pink tersebut, nah kita lanjut untuk proses pengikat dan penakarannya. Nah, di sini alatnya itu yaitu tali di sini dan plastik. Nah, sebelum kita lanjut untuk penakarannya, nah kita potong-potong dulu tali dari pengikat es pink tersebut. Nah, ini kita potong-potong
setidaknya itu jangan sampai lebih dari 1 jengkal, karena untuk menghemat tali dan juga untuk memudahkan kita untuk mengikat nantinya. Oke, setelah kita potong menjadi beberapa bagian, nah selanjutnya kita sobek kecil-kecil dari tali tersebut. Nah, sambilan kita nyediain lah stok buat pembuatan es selanjutnya gitu. Nah, kita sobek-sobek menjadi beberapa bagian. Nah, ini kita sobek-sobek. Fungsinya udah apa? Agar nanti saat mengikat itu mudah gitu, dan juga menghemat dari tali rapiat tersebut. Ini kita sobek-sobek menjadi beberapa bagian. Adapun di sini S-Pink ini juga banyak diminati, baik dari baik dari anak kecil, remaja hingga orang tua, karena S-Pink ini mempunyai rasa yang sangat enak dan juga mempunyai isi. Nah, kebanyakan orang menyukainya itu karena ada isinya gitu. Oke, setelah kita sobek menjadi beberapa bagian, nah hingga waktunya kita untuk pengisian atau penakarannya. Sebelum kita isi atau takar S-Pink tersebut, nah di sini kita aduk-aduk dulu hingga beberapa menit hingga rasanya itu terjaga gitu. Nah, adapun di sini masyarakat sini juga suka banget yang namanya S-Pink tersebut, sampai-sampai pas orang begawe gitu banyak orang yang memborongnya untuk orang-orang yang sedang beronas gitu. Sampai-sampai setengah hari aja bisa habis ini S-Pink ini, saking lumayan enaknya, dan juga karena ada isinya gitu yang disukai oleh masyarakat sini, apalagi anak-anak kecil suka banget yang nama S-Pink tersebut. Nah, adapun di sini cara atau cara mengikatnya itu juga ada triknya di sini. Nah, jangan sampai kita ikat mati gitu. Setidaknya kita buat sampel lah agar sekali tarik itu mudah dibuka. Fungsinya untuk apa? Agar anak-anak itu mudah atau orang tua itu mudah untuk membuka dari S-Pink tersebut. Nah, adapun di sini cara penakarannya itu juga ada triknya. Nah, yang pertama itu kita aduk dari bawah. Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil isinya. Nah, yang kedua kita ambil dari atas. Nah, kenapa? Fungsinya untuk apa? Agar isinya itu jangan terlalu banyak, agar menyesuaikan dengan menyesuaikan lah dari takaran tersebut. Nah, ini kita ikat-ikat dulu sambil kita melihat proses penakaran, pengikatan hingga cara pengisiannya gitu. Nah, ini juga udah sesuai ya dengan takarannya, dengan sendoknya itu udah sesuai. 2 kali sendok itu cukup untuk 1 kali takaran gitu. Itulah kira-kira. Nah, di sini juga paling banyak S-Pink ini diborong itu pas musim panas gitu. Banyak dikasih ke pegawai-pegawai yang menanam tembakau, banyak yang memborong dari yang punya lahan gitu. Nah, di sini kita akan penakaran atau penyusunan ke kulkas gitu, sambilan kita menghitung berapa jumlah yang didapatkan. Nah, di sini saya dapatkan itu sejumlah 55 gitu. Biasanya maksimal itu 56, paling sedikit itu 52 gitu. Nah, selain rasanya yang enak dan juga punya isi, harganya juga terbilang murah gitu, cuma Rp1.000. Makanya masyarakat sini sangat suka yang namanya S-Pink tersebut. Hingga setengah hari juga bisa habis sesuai dengan sikonnya. Mungkin hanya ini penjelasan dari proses pembuatan S-Pink. Mungkin hanya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.